Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Reski Aryani akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah penerapan KTP digital atau Digital ID dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Pada episode kali ini telah hadir narasumber kita, Ibu Rowi Rawatianice, Kepala Disduk Capil Kabupaten Tabalong. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Alhamdulillah. Tadi selamat pagi kata Ibu, selamat pagi juga Bu. Pagi masanya suasananya masih. Iya betul. Iya. Baik pemirsa, langsung saja kita berbincang dengan Ibu Rowi. Nah, Ibu Rowi terkait dengan tadi ya tema kita tentang KTP digital. Rencananya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini akan menerapkan KTP digital secara bertahap di Tabalong. Ya. Nah, sebelumnya boleh dijelaskan Bu, apa sih KTP digital itu sendiri? Ya, baik. Terima kasih Bu Eski. Ketemu lagi ternyata ya kita ya dalam sesi yang saya pikir sangat menarik pada pagi ini, karena memang kami juga butuh space untuk bisa mensosialisasikan kaitan dengan informasi masalah kependudukan. Nah, ketika kita bicara tentang kependudukan dan pencatatan sipil, maka landasan hukum utama kami dalam melaksanakan tugas adalah pertama itu adalah Undang-Undang 23 tahun 2006, kemudian dilakukan penyempurnaan menjadi 24 tahun 2013 itu tentang administrasi kependudukan. Nah, tahun 2022 ini muncul Permendagri nomor 72 tahun 2022 itu tentang standar dan spesifikasi perangkat kerasnya, kemudian juga perangkat lunak, kemudian juga belangko KTP untuk elektronik dan penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Nah, jadi ini memang landasan hukum kenapa kita melakukan implementasi identitas digital kependudukan ini. Nah, identitas kependudukan ini kalau kita bicara landasan hukum, otomatis ini sebenarnya adalah program nasional yang harus juga ditindaklanjuti oleh seluruh kabupaten kota di Indonesia untuk implementasinya, untuk percepatan supaya seluruh masyarakat Indonesia pada saatnya nanti bisa mengakses dan menggunakan identitas digital kependudukan ini. Jadi ketika di pasal 13 Permendagri 72 tahun 2022 ini memang disebutkan bahwa wujud fisik KTP itu ada dua. Jadi yang pertama itu adalah KTP dalam bentuk elektronik yang biasa kita pegang dalam bentuk card itu, di mana di situ ada chipnya. Di chip itulah kasarnya itu adalah bank data kita pribadi ada di sana. Dan yang kedua adalah digital, ya. Nah, kalau yang digital ini adalah informasi elektronik kita itu dipresentasikan dalam bentuk dokumen kependudukan dan balikannya itu dalam aplikasi digital. Nah, itu kenapa disebut dengan identitas kependudukan digital. Jadi diaplikasikan dalam bentuk digital melalui gawai. Jadi nanti kita bisa mengakses melalui apakah Android atau yang lainnya seperti itu. Jadi melalui gawai dengan menampilkan data pribadi kita sebagai identitas yang bersangkutan. Jadi itu betul-betul data pribadi kita. Jadi harus benar-benar dipegang oleh si pemilik Betul. data tadi Bu jadi ya. seperti itu. Oke, lalu tujuan adanya KTP digital sendiri apa Bu? Ya, jadi gini, selama ini kita sendiri mungkin merasa ya, ada KTP, ada macam-macam ATM atau sebagainya. Kadang-kadang kita jalan itu dompet kita penuh ya. Iya betul. Nah, ketika kita mulai mengakses digital ID ini nanti, maka itu bisa diminimalis. Cukup kita bawa digital ID yang sudah terinstall di dalam gawai kita masing-masing. Di situ semua informasi sudah ada. Contoh, identitas pribadi kita sudah pasti. Ketika kita mau butuh KK, kita tinggal klik menunya ada KK. Kemudian ketika kita ingin akses dengan BPJS, nantinya akan langsung ngeklik ke BPJS. Jadi kita nggak perlu lagi bawa kartu BPJS, nggak perlu. Jadi di situ sudah, ketika kita ingin berobat butuh kartu BPJS, kita tinggal buka di situ, nanti akan muncul. Karena kunci utamanya adalah semua akses itu akan melewati yang namanya pemanfaatan nomor induk kependudukan. Satu masyarakat, satu penduduk, satu NIK. Nah, NIK itulah yang menjadi basic kita terakses ke BPJS, kita terakses ke bank, kita terakses ke apalagi yang lainnya. Bahkan anak-anak pun nanti akan terakses sampai ke nomor induk siswa nasional. Oke, jadi NIK itu menjadi basic semuanya utamanya. ini Bu ya? Ya, pada saatnya nanti, memang pada saat awal ini yang saya sudah lihat itu kan bisa menampilkan data keluarga kita di KK ada, KTP kita pribadi sudah pasti, kemudian saya lihat di situ menunya memang masih terbatas. Tapi pelan tapi pasti arahnya nanti akan ke sana. Pada saatnya nanti, kalau dulu kita banyak bawa dokumen, maka sekarang
dokumen kependudukan kita ada dalam genggaman kita pribadi. Sangat mempermudah Iya, si pemilik intinya data seperti tentunya. itu. Oke, tadi pasti salah satu manfaatnya mempermudah. Mungkin Iya. ada manfaat lain Manfaat juga, Bu? yang lain adalah zamannya kita ini udah beda ya. Iya. Kalau dulu kita masih bangga dengan begitu banyak kartu, tapi kita sekarang zamannya sudah ada era digital. Pak Presiden sudah mencanangkan 4.0 GRO seperti itu, maka kita ingin meningkatkan pemanfaatan aplikasi digital kependudukan ini bagi penduduk gitu. Jangan sampai kita ketika kita katakanlah kita punya kesempatan main ke luar negeri, kita masih mengandalkan kartu itu, sementara orang sudah sistemnya digital semua. Jadi kita jangan sampai kesannya kita gaptek gitu loh. Nah itu. Kemudian manfaat yang lain tentu saja mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik ya, atau iPad dalam bentuk digital. Itu tadi yang saya bilang, ketika kita berurusan ke bank, kita tinggal buka aplikasi digital milik pribadi kita buka dengan password yang sudah kita miliki, kita tinggal lihatkan ke bank. Ya, di bank dia kan langsung bisa akses. Oh ya, dengan NIK dia udah connect dengan yang lain. Begitu juga ketika kita misalnya ingin melakukan sebuah perjalanan, kita sebuah perjalanan, katakan ke bandara. Dulu kan kita kan sebentar nanti ngeluarkan KTP, sebentar lagi ngeluarkan ini lagi, kadang-kadang ujung-ujungnya mana KTP saya tadi. Nah, akhirnya KTP-nya. Ujung-ujungnya kececer. Nah sekarang saya sudah coba kemarin di Samsudinur, saya buka digital itu, oh ya udah selesai. Jadi di situ udah connect dengan katakanlah yang peduli lindungi, Bu. Dia nggak ngeliat lagi peduli lindungi kita yang ada tuh, nggak nanya lagi, udah ibu tuh udah 3 kali, enggak. Ketika kita bukakan digital itu dia sudah langsung karena udah kebaca di sana. Sudah kelihatan sudah kelihatan data-data bahwa kita. saya sudah melakukan vaksin selama 3 kali. Tiga kali misalnya. Itu kemudahan-kemudahan yang bisa kita ini kan. Kemudian juga adalah mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran. Nah, autentifikasi ini salah satunya adalah iris mata kita, sidik jari kita itu tidak bisa dipalsukan lagi karena sepanjang yang kita tahu bahwa iris mata dan sidik jari kita itu sekian banyak manusia tidak ada yang tidak sama. ada yang sama, ya. betul. Jadi seperti itu. Baik Bu. Nah untuk yang KTP digital sendiri ini masih tahap sosialisasi atau sudah diterapkan untuk digital ID ini sendiri? Ya baik. Jadi di bulan Mei ya, kalau enggak Mei bulan Juni itu pemerintah pusat sudah mengundang semua Dukcapil provinsi, kabupaten kota se-Indonesia di dalam sebuah Zoom meeting. Itu dilakukan sosialisasi secara massal kepada kami semua. Nah, selanjutnya setelah itu kami diberi kesempatan sekitar 1 bulan untuk semua personil itu ASN Dukcapil se-Indonesia untuk yang pertama kali mencoba mengimplementasikan digital ID ini. Kurang lebih 1 bulan kemudian kita sudah mulai diinikan untuk melakukan implementasi di daerah masing-masing. Nah, memang dibatasin target yang ini adalah semua ASN. Jadi belum dulu masyarakat secara umum, belum semua ASN lingkup pemerintah kabupaten ya. Jadi OPD kecamatan, kemudian juga mungkin instansi vertikal seperti itu yang dibuka dulu. Nah, targetnya akhir tahun ini semua ASN itu sudah bisa mengakses digital ID aplikasi tadi. Itu tadi, Bu. Jadi kalau untuk masyarakat umum sendiri, Bu? Masyarakat umum, kalau kami sebenarnya kemarin sudah ada konsultasi dengan Kemendagri. Jadi sebenarnya gini, kenapa jadi ASN dulu? Supaya ini menjadi contoh. Iya. Nah, tapi ketika misalnya masyarakat ada yang ingin, kami juga tidak membatasi itu. Cuman tidak vulgar dibuka dulu, gitu. Tidak vulgar dibuka dulu karena memang kita ingin semua ASN dulu. Ketika ASN sudah, maka baru nanti akan kepada masyarakat. Nah, cuma dalam beberapa minggu yang lalu, ini kan posisi saat ini belangko KTP kita seluruh Indonesia itu sedang kalau sebelumnya bukan dibilang krisis ya, tapi memang terbatas seperti itu. Nah, kami kemarin sempat minta di Depdagri itu dapat 2.000, mungkin hanya sekitar nggak nyampe 2 minggu habis. Kita minta ke provinsi dapat 1.000 udah ini. Nah, ini stok menipis. Sempat kemarin kita konsultasi lagi ke Kemendagri. Bagaimana nih menyikapin ini? Nah, di sana diberikan keleluasaan. Ketika masyarakat datang berurusan tentang KTP, ketika memang kita tidak bisa memberikan layanan yang bentuk KTP elektronik tadi, maka kita akan tetap bekali mereka pulang dengan digital ID. Nah, jadi masyarakat yang kebetulan berurusan ke Dukcapil dan kebetulan memang dalam kondisi bahwa belangko KTP kita dalam kondisi yang keaudit seperti itu,
silakan. Kalau memang mereka berkenan ya, ini tidak paksaan. Ketika mereka berkenan, kita akan langsung akseskan ke digital ID, dan itu sudah kita lakukan. Oke, berarti ada sebagian mungkin kalangan masyarakat umum yang sudah menginstal dan menggunakan KTP digital tadi. Jadi kalau misalnya di Tabalong sendiri ada masyarakat kalangan umum yang menggunakan, dia mau urusan ke BPJS Bank, memang semuanya sudah sosialisasinya. Sudah. Oke, Bu. Baik, Bu. Nah, baik Ibu, terkait keamanan data dari pemilik data ini sendiri, apakah terjamin? Ya, jadi pemerintah pusat sudah memikirkan tentang keamanan data itu ya. Kalau kita menyimak kemarin berita, itu kan DPR ya pusat sudah mengesahkan ya tentang perlindungan data pribadi. Sudah sebegitunya. Nah, di Depdagri sendiri kaitan dengan perlindungan keamanan identitas digital ini, pedoman utamanya adalah International Electrotechnical Commission dan National Institute of Standard and Technology. Jadi sudah mengacu ke sana dengan serta sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, keamanan identitas digital ini yang pertama adalah diberikannya personal identification number, atau kalau bahasa kita biasa tuh password atau apa, PIN ya. PIN ya. Nah, PIN itu jangan sekali-kali dikasihkan ke orang lain. Jadi memang betul-betul menjadi kita rahasia. Ya. Kemudian pemberian menu lepas perangkat pada aplikasi identitas kependudukan digital. Ini jika terjadi misalnya kita mengganti HP, maka itu bisa dipindahkan ke yang satunya, tidak melekat di sini. Nah, itu adalah keamanan yang diinikan. Kemudian ada lagi ketika terjadi teridentifikasi ada orang menyalahgunakan, maka itu langsung diblokir oleh pemerintah pusat. Oke, data kita ini diamankan. Jadi pemblokiran identitas ke digital jika gawai pintar dilaporkan hilang atau oleh penduduk kepada menteri atau dirjennya. Jadi yang penting ketika misalnya terjadi sesuatu, katakan misalnya kita hilang, atau misalnya katakan tidak hilang tapi kemudian misalnya jatuh atau apa rusak, tidak bisa diinikan, segera saja koordinasi ke Dukcapil di setempat, kemudian akan dikomunikasikan ke Dirjen Dukcapil di pusat. Nah, jadi data tadi betul-betul akan kalau memang perlu diblokir, kalau enggak misalnya ganti HP tadi, nanti akan ada proses untuk pemindahan data kita ke HP yang baru. Tentu saja pasti akan dipastikan dulu HP kita itu dengan nomor yang baru yang juga sudah didaftarkan ya, sudah terdata dengan jelas dengan menggunakan NIK juga kan basicnya itu. Nah, jadi seperti itu. Itu mungkin untuk keamanan. Jadi saya yakin bahwa tentu keamanannya kan selalu lebih ditingkatkan lagi. Oke, yang pasti masyarakat tidak perlu ragu dan takut karena data memang sudah dipastikan aman oleh Disdukcapil. Aman dengan catatan tadi PIN kita dijaga, kemudian HP kita juga ya jangan sembarangan. Iya, takutnya nanti kita sembarangan ada yang pihak tidak bertanggung jawab mencuri menggunakan data kita, Bu ya. Tapi saya pikir selama PIN tidak kan susah juga mereka. Yang penting PIN tadi harus kita rahasiakan. Baik. Lalu Bu, kalau misalnya ada masyarakat umum ini yang seperti kata Ibu tadi, yang mungkin belangkonya habis atau KTP elektroniknya tadi menipis. Tapi kan dia sudah melakukan perekaman, datang ke tempat kami, sudah kami lakukan perekaman, mulai tadi yang saya bilang iris matanya, sidik jari 10 jarinya ini, kemudian data pribadinya, NIK-nya sudah kita konfirmasi ke pusat bahwa betul ini memang NIK-nya dia, udah. Tapi kalau misalkan ada terkendala, mungkin ada yang tidak memiliki smartphone misalnya, Bu, itu solusinya seperti apa? Jadi gini, digital ID sampai saat ini memang belum full ya, belum total ya. Artinya begini, tetap tadi kan langkahnya adalah kita membuat KTP elektronik dulu, baru kita bisa digital ID. Artinya apa? Selama masyarakat bisa menggunakan gawainya sendiri, silakan. Tapi ketika memang misalnya katakanlah karena signal, karena memang HP-nya tidak support seperti itu, tetap KTP elektronik bisa dipakai. Iya, masih berlaku. Masih. Baik pemirsa, kita rehat dulu sebentar. Setelah ini banyak lagi yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog, saya ingin melanjutkan perbincangan dengan Ibu Rowi. Nah, Ibu Rowi, untuk pelayanan pembuatan KTP dari Disdukcapil sendiri, apakah juga langsung diarahkan nih untuk membuat KTP digital? Ya, tadi di depan kan sudah di depan sudah saya jelaskan. Memang untuk saat ini KTP elektronik dulu. Nah, sudah kita inikan juga bahwa target awal ini sampai dengan akhir tahun itu adalah ASN dulu. Tapi ketika masyarakat memang ada, apalagi tadi pada saat yang kartu tadi ke audit, kita akan langsung arahkan untuk ke digital ID selama memang masyarakat berkenan, dan ini sudah sesuai dengan arahan dari
kementerian seperti itu. Oke, untuk KIA sendiri apa berlaku juga untuk KTP untuk yang digitalnya Bu, kartu identitas anak? Nah, kalau identitas anak untuk sampai saat ini belum. Jadi karena memang juga saya bilang kalaunya kartu identitas anak ini kan sifatnya ada masanya ya, Iya. ada masanya. Kalau KTP kan seumur hidup. Nah, kalau KIA ini kan KIA lah saya bilang kartu identitas anak ini kan batasannya mulai dari 1 hari dia lahir sampai dengan 17 tahun. Nah, setelah itu dia nanti akan masuk kepada digital ID. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti misalnya setelah digital ID kependudukan ini berjalan mulus, bisa saja mungkin akan ada ide untuk kenapa tidak KIA ini juga dilakukan untuk didigitalisasikan seperti itu. Dan pertimbangan lain barangkali ketika masih memegang KIA itu kan istilah kasarnya masih berlindung di bawah ketiak orang tuanya. Jadi kan segala datanya dia itu tetap masih akan relatif aman dengan ada di orang tuanya. Karena kita ini aja kayak bank kita dia nggak bisa kan, belum boleh dia belum boleh buka rekening sendiri, pasti menginduk ke orang tuanya. Kemudian belum boleh pegang ATM yang dia sendiri sebelum usia 17 tahun. Jadi hal-hal itu mungkin yang kenapa artinya KIA ini untuk saat ini belum didigitalkan. Oke, baik. Jadi untuk KIA masih belum Bu ya, mungkin masih dalam tahap pertimbangan. Nah, untuk mendaftarkan KTP digital sendiri bisa dilakukan di rumah atau memang harus ke Dukcapil? Nah, ini dia. Banyak kemarin termasuk Pak Sekda kemarin sempat, aku kok sudah mendownload aplikasi, sudah isi data semua, tapi kok belum bisa. Jadi betul. Langkahnya untuk bisa mengakses digital ID yang pertama adalah kita buka aplikasi Play Store di gawai kita masing-masing, kita download aplikasinya digital kependudukan ya, identitas digital kependudukan produknya Depdagri. Silakan diinstal, setelah diinstal silakan diisi data Anda sesuai dengan yang Anda miliki. NIK sampai dengan alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, bla bla bla, semuanya isi semuanya di situ. Nah, untuk bisa mengaktifkan itu tetap harus koordinasi atau konfirmasi ke Dukcapil. Karena apa? Dukcapil sesuai amanat undang-undang yang berhak untuk memverifikasi betul keabsahan data itu. Nah, yang pasti basicnya yang pertama adalah NIK. Kami buka NIK-nya itu maka akan terbuka semuanya, di situ akan kelihatan apakah data yang Anda isi sama dengan yang ada di dalam NIK itu. Nah, setelah itu nanti akan ada yang namanya scan barcode. Itu yang dilakukan di Dukcapil untuk melegakan bahwa itu sudah bisa. Nah, kalau itu sudah, ya sudah selesai. Sekalian konfirmasi, ini benar tidak orang yang si pemilik data ini membuat KTP digital tadi Bu ya? Betul. Jadi ada barcode yang harus di-scan. Jadi memang betul-betul tahapan dalam pembuatan. Pada saat pengisian data itu, foto silahkan ambil sendiri seperti apa kita mau pose yang paling bagus seperti itu, silahkan dipoto di digital ID itu. Nah, kemudian nanti email tadi, melewati email lah nanti akan dikirimkan PIN kita. Oh iya, berarti emailnya memang harus yang aktif. Harus yang aktif. Dan juga dan jangan telepon sembarangan emailnya setelah akses itu tidak diaktifkan lagi, karena suatu saat terjadi maka email itu akan menjadi rujukan untuk Anda. Mungkin seperti yang sosial media yang lain kan biasanya kan kalau lupa password mungkin bisa dipulihkan melalui email misalnya. Ya, bisa dipulihkan melalui email, tapi setelah saya cek kemarin tidak sembarangan password ini bisa diganti. Kalau kita ingin mengganti tetap kita harus koordinasi dulu ke induknya, dan ini adalah di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau yang di Facebook kan misalnya nih media sosial pada umumnya ketika kita klik kita lupa password dia akan langsung berproses. Nah, untuk yang ini tidak. Jadi tetap harus konfirmasi dulu karena ini sangat riskan Bu ya, data data kita pribadi yang tidak sembarangan bisa diinikan ke orang lain gitu. Yang tadi Bu kan kata Ibu bisa untuk ambil foto, mungkin difoto ulang ya Bu untuk KTP digital ini? Enggak, jadi gini, di menunya nanti itu ada pengambilan foto kita sendiri. Itu untuk yang di KTP digital itu tadi? Iya, digital. Jadi itu. nanti silahkan diambil situ. Nah, tapi ketika sudah sekali itu diambil, kita nggak bisa lagi ganti. Nggak sembarangan, bisa diganti, tapi tidak seperti kita yang mengganti status atau profil kita kapan saja kita bisa. Tidak. Tetap harus dikomunikasikan dulu lewat Dukcapil, nanti Dukcapil akan mengkonfirm ke pusat. Bisa diganti. Apakah tampilan di KTP digital itu sama dengan KTP yang sering kita pegang saat ini, KTP elektronik? Beda tampilannya. Tapi nanti ada di bagian lainnya memang betul tampil KTP elektronik itu betul seperti tampil. Kartu begitu ya. Di tampilan awal kan simbol Depdagri, kemudian di situ nanti kita akan diminta untuk mengisi PIN. Setelah PIN itu nanti akan
terbuka dan dibuka di situ ada menu. Nah di situ nanti silahkan diklik apa yang akan kita butuhkan. Tadi misalnya kartu keluarga. Nah di kartu keluarga itu akan langsung kelihatan data mulai dari suami, istri sampai dengan anak. Oke. Nah itu akan kelihatan semua data di situ. Makanya tadi anak-anak mungkin belum saatnya ke sana karena di situ sudah ada, sudah terakomodir di situ. Apakah akta termasuk juga Bu di dalam aplikasi itu tadi? Nantinya ya. Oh, Ya, akta nanti juga akan ada di Bu, sana. ya. Seiring dengan untuk saat ini sebenarnya kebutuhan yang mendesak dulu kayak ada tadi kita sendiri itu sudah masuk. Kayaknya akta juga sudah. Oke, baik, berarti semua data kita itu data penting kita si pemilik data ada dalam genggaman semuanya Bu ya. Nah Bu, baru-baru ini kan Disduk Capil baru pindah ke Kemal Pelayanan Publik. Nah bisa diinformasikan mungkin ke masyarakat luas Bu, kapan jam pelayanannya juga lokasinya di mana? Jadi ya kami dalam posisi ini sangat berterima kasih sekali kepada semua pihak, khususnya dalam hal ini adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekda yang mensupport kami karena Dukcapil ini kan adalah salah satu OPD yang memberikan layanan publik ya dalam di Kabupaten Tabalong. Nah kaitan dengan itu bagaimana mungkin kami bisa memberikan layanan yang terbaik ketika katakanlah misalnya sarana prasarana untuk memberikan layanan itu tidak bagus begitu. Nah jadi akhirnya kemarin kita mencoba diskusi dan berkomunikasi dengan ketiga orang ini dan pada akhirnya kami disupport untuk segera pindah ke Mall Pelayanan Publik. Nah, jadi tanggal 15 Agustus itu tanggal yang kita pilih untuk kita pindah ke sana. Setelah kita melihat juga kesiapan di sana, kami memindah perangkat dan sebagainya sudah siap semua, kita pindahlah tanggal 15 Agustus. Nah, jadi sejak tanggal 15 Agustus itu otomatis dan definitif kami posisinya ada di Mall Pelayanan Publik, di Jalan Pelita, di Kelurahan Mabuun ya. Seperti itu. Oke. Untuk jam pelayanan sendiri Bu? Kalau jam pelayanan tidak berubah. Ya, jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis itu ada jam 9 sampai jam 13. Kemudian kalau hanya Jumat itu jam 9 sampai dengan jam 11 siang. Oke, jadi ada pelayanan Senin sampai Jumat Bu ya, hanya di jamnya mungkin yang ada yang berbeda. Nah Bu, untuk pembuatan seperti KTP, kartu keluarga, dan akta biasanya ini memakan waktu berapa lama hingga selesai? Ya, dalam janji kami, pelayanan publik itu cepat, gratis, ya, mudah. Jadi rata-rata paling lama 30 menit. Itu asalkan semua persyaratan dipenuhin. Iya. Nah, artinya kalau yang selama ini yang saya amatin, ketika persyaratan semua itu penuh, kadang-kadang hanya 5 menit sudah selesai. Iya. Kecuali kalau kayak KTP tadi tergantung dengan belangko tadi ya. Kalau misalnya belangkonya juga di tempat ya paling lama 10 menitan lah paling lama tuh udah selesai. Iya, berarti asal persyaratannya lengkap dibawa ke sana, diproses langsung selesai berarti Bu. Ya, oke, tidak makan waktu berhari-hari. Kadang ada juga yang bertanya, Bu, bolehkah kami yang bukan penduduk Tabalong itu melakukan katakanlah pengurusan KTP? Bisa. Untuk saat ini kita tidak dibatasi lagi dengan jarak ya. Jadi masyarakat dengan mudah bisa datang ke tempat kita. Nanti kami yang akan berkomunikasi langsung dengan daerah asalnya. Oh, seperti itu. Jadi seperti itu. Dan yang banyak terjadi itu ketika bicara tentang pengurusan kepindahan. Nah, kalau kepindahan, saya udah beberapa kali mencermati. Bahkan terakhir kemarin saya orang DKI langsung kontak ke saya mau mengurus pindah anaknya dari Tabalong ke Jakarta. Saya bilang oke, saatnya penuhin. Sayangnya kemarin dia menghubungi saya tuh di Jumat siang ketika kita sudah tidak lagi ada pelayanan, sehingga Senin kita proses, Senin itu mungkin kita 1 jam udah selesai. Nah, tapi ada masyarakat yang kemarin testimoni ke kami bahwa enggak nyampe 1 jam udah selesai. Iya, berarti memang ya prosesnya ya karena itu tadi selama memang dokumen itu lengkap, jadi tidak ada lagi kendala. Itu paling lama 1,5 jam udah kita usahakan udah bisa selesai. Ya. Jadi masyarakat nanti pulang udah dengan tersenyum dia. Iya. Sudah ada lengkap datanya Ibu ya. Betul. Oke, baik. Nah, selain digital ID sendiri, apakah ada inovasi lain dari Disduk Capil Kabupaten Tabalong? Baik, jadi gini, ketika bicara digital ID janganlah kami mengklaim bahwa itu inovasi kami ya. Ini itu inovasi nasional yang harus dikeroyoki bersama oleh semua Dukcapil kabupaten kota di Indonesia. Kalau bicara tentang inovasi, tentu saja kita tidak pernah puas ya. Kita selalu ada digital, kita masih ingin lakukan hal lain. Contohnya seperti ini.
Saat ini di Tabalong harus kita akui bahwa kita juga punya saudara-saudara yang dalam bahasa umumnya adalah kelompok rentan. Siapa dia? Ada ODGJ, ada lansia, kemudian ada juga disabilitas, mungkin yang lainnya lagi. Bahkan kami terakhir ini juga stunting. Ya. Nah, mereka-mereka ini kan katakanlah kayak lansia, ODGJ, kalau disabilitas mungkin masih ya bisa keluarga yang bawa ke langsung berurusan ke mall. Ketika dia lansia, ketika dia ODGJ, makanya kita mencoba untuk melakukan yang namanya Dukcapil datang melayani DDM ya, datang melayani dengan cara kita melakukan koordinasi dengan kepala desa, camat, lurah seperti itu. Tolong dong kasih kami data di mana posisi penduduk Anda yang warga Anda yang menyandang status tersebut penduduk rentan tadi. Nah, sekarang kita diuntungkan juga ketika di setiap kecamatan sudah ada tenaga PKS ya, pekerja sosial masyarakat. Nah, kita udah kerjasama dengan dinas sosial karena kaitan penduduk rentan ini kan banyak singgungannya dengan sosial, kaitan dengan bantuan-bantuan sosial. Nah, jadi kita koordinasi dengan sosial, kita dapat datanya, kita jadwalkan. Di bulan Juli atau Agustus saya ingat itu kami khususan ke UPAW. Jadi waktu itu ke UPAW kita datang dinas kependudukan Dukcapil datang melayani masyarakat. Yang terdata ada kurang lebih 13 kalau nggak salah yang patut kita layani dan saya ikut langsung di sana. Jadi miris saya melihat ketika ada saudara kita yang dengan segala keberadaannya dia butuh sentuhan ada dinas sosial, tetapi saat ini ketika tidak punya dokumen kependudukan yang KTPL tadi, maka semua akses untuk itu tertutup. Nah, kami datang ke sana, ada seorang perempuan yang dengan kondisi dia lumpuh, kemudian ya mungkin karena faktor ekonomi keluarga akhirnya dia ditempatkan di suatu tempat yang menurut kami sangat tidak layak, tapi sukunya masih tetap disuplai makanan gitu. Jadi kita bantu di sana. Nah, oleh tenaga PKS tadi juga sudah didata, mudah-mudahan dan begitu akses bantuan sosial dan kesehatan dan lain sebagainya itu bisa menyentuh sampai ke dia. Ada lagi satu keluarga yang 2 ibu dan anak mengalami gangguan jiwa. Nah, itu juga kan kalau kita tidak turun langsung membantu mereka, kasihan gitu. Jadi itu salah satu inovasi kita adalah kita Dukcapil datang melayani masyarakat dan ini kita upayakan bisa terjadwal tergantung dengan support dari kepala desa, lurah dan kecamatan kaitan dengan data tadi. Kita keliling, kemarin kita juga ke Wayau, kemarin kita juga ke Kelua, kemana saja yang memang membutuhkan kita akan turun seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Sabtu kemarin tanggal 17 itu kami melakukan yang namanya jemput bola, pelayanan administrasi kependudukan, cerdas itu adalah cepat, maaf saya lupa kepanjangannya. Jadi melayani juga kepada jadi masyarakat. Jemput bola, pelayanan administrasi kependudukan, cetak di tempat, ramah dan tuntas. Jadi ini tidak memandang siapa dia. Ketika mereka butuh, kami akan datang pelayanan. Kenapa kami itu Binjai? Binjai ini kan kalau kita boleh tahu akses ke kota lumayan jauh. Nah, kemudian banyak masyarakat kami kalau ngurus pendudukan ini kami butuh, tapi kami pilihannya ada 2. Kalau kami ke kabupaten mengurus ini hilang waktu sehari, sementara hidup kami ada di kebun misalnya sebagainya. Nah, itulah untuk menjawab itu, maka kami kemudian datang ke sana. Khususan untuk menyediakan waktu di sana dan kurang lebih lebih dari 100 penduduk yang kita layani. Ada yang membuat KTP baru yang usia awal, usia 17 tahun plus 1, itu ada kurang lebih sekitar 12 orang yang membuat KTP baru. Kemudian ada yang KTP-nya patah, rusak dan sebagainya juga kita bantu untuk cetakan. Ada juga yang kaitan dengan kartu keluarganya, akta kelahiran, akta kematian bahkan itu kita fasilitasi di sana. Jadi pada saat kami melayani di sana, semuanya merasa puas dengan layanan itu dan ini pun kami upayakan terjadwal tergantung dengan informasi ya pihak kecamatan atau desa di mana mereka yang membutuhkan. Ke depan ini mungkin kami akan naik ke daerah Salikung Panaan seperti itu karena memang itu tadi kita tahu akses untuk ke kabupaten kan lumayan jauh. Jadi itu untuk jemput bola. Kemudian juga kita ada inovasi lahir dapat akte kelahiran, kemudian dapat kartu keluarga, kemudian dapat kartu identitas anak. Ini maksudnya gini,
Kita ada aplikasi sederhana melewati website kita, di mana ketika masyarakat misalnya nih, saya baru melahirkan di bidan, Dukcapil sudah bekerja sama dengan bidan itu untuk membantu melaporkan kelahiran itu. Maka dengan itu kami akan minta syarat lainnya, misalnya ketika itu adalah keluarga baru, maka ada yang namanya buku nikah, kemudian ada kartu keluarga, kita akan proseskan. Besok si ibu dan bayi pulang, itu sudah dia bisa pegang yang namanya akte kelahiran, dia pegang kartu keluarga yang baru update setelah ada anggota keluarga baru tadi, ditambah dengan kartu identitas anak. Jadi hal-hal itu yang kita bantu. Kemudian kita juga ada siap online sistem informasi aplikasi pernikahan, akte pernikahan ya. Ini difokuskan kepada memang yang non muslim, karena kalau yang muslim itu sudah ketika menikah di KUA itu sudah otomatis dia terintegrasi dengan ini. Kenapa ini kita munculkan aplikasi inovasi ini? Kita tahu penduduk Tabalong itu memiliki warga juga yang non muslim, di mana posisinya mereka juga tidak terlalu dekat dengan kabupaten. Ditambah kemudian ketika suasana COVID, di mana orang tidak boleh langsung datang ke kantor, tidak boleh ada kerumunan. Nah, kami pikir ini ada sangat membantu. Jadi kami bekerja sama dengan pengurus gereja, pengurus wihara dan sebagainya yang mau menikah, maka mereka akan laporkan ke kami tentang pernikahan itu dengan dibuktikan dengan surat nikahnya. Kita mintakan identitas keduanya, maka nanti akan keluar di sana juga adalah kartu keluarga baru bagi kedua mempelai ini. Kemudian orang tua kedua belah pihak juga mendapatkan kartu keluarga baru yang sudah dilakukan pemisahan, ditambah dengan KTP baru yang statusnya sudah menikah. Jadi hal-hal ini yang kita lakukan. Nah, ini nanti rencana kami di tahun 2023 nanti ini akan kita integrasikan. Jadi inovasi-inovasi kecil tadi akan kita bentuk dalam sebuah inovasi yang besar, yang komprehensif itu. Jadi ketika inovasi itu diakses nantinya, maka yang kecil-kecil nanti juga akan terintegrasi di situ. Iya. Jadi seperti itu. Berarti ini sangat jelas sekali bahwa memang di Dukcapil ini menargetkan ya seluruh warga Tabalong harus memiliki NIK tadi. Kalau NIK itu wajib. Jadi kalau di dalam Undang-Undang 23 tahun 2006 dan 24 tahun 2013, hak dan kewajiban masyarakat itu adalah yang pertama, dia untuk haknya dia berhak untuk mendapatkan NIK. Kewajibannya dia wajib melaporkan semua peristiwa kependudukan dan peristiwa lainnya. Peristiwa kependudukan itu tadi ada yang nikah, lahir, mati, kemudian dan sebagainya, itu harus wajib dilaporkan sehingga itu semua terdokumentasi dan kita bisa memfasilitasi untuk mengeluarkan dokumen sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada haknya, ada kewajibannya. Haknya adalah semua itu. Dan NIK itu hanya satu kali seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Tidak ada yang satu NIK. Nggak ada. Berapa orang kayak gitu ya, atau berapa orang berapa NIK. Ketika di bawah tahun 2010 itu masih terjadi karena memang kita masih belum menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan terpusat. Jadi kita mengalami lah, saya pribadi aja mungkin sekitar tahun 2010 ke bawah itu masih punya 3 KTP kalau nggak salah. Iya. Satu daerah kayaknya satu NIK berarti satu di Muara Pudak karena saya stay di Muara Pudak, satu lagi di Banjarmasin, satu lagi di Banjarbaru. Bayangkan waktu itu. NIK-nya beda tuh. Nah, tapi sekarang dengan sistem yang baru ini, maka dipastikan memang satu NIK itu hanya satu penduduk. Bagi mereka yang masih warisan yang kemarin-kemarin itu nanti akan kita validasi, kita akan anukan ke pusat, nanti akan muncul NIK yang absah yang mana. Jadi kedepannya tidak, ya tadi karena sudah semakin canggihnya era digital ini, maka hal-hal itu bisa kita minimkan nanti. Bahkan NPWP nanti akan digantikan dengan NIK istilahnya. Makanya bukan akan diganti. Kemarin kan Menkyu sudah mencanangkan bahwa NIK otomatis NPWP. Nah ini juga ada yang nanya ke saya, Bu, gimana ini Bu? Masa kami wajib pajak? Baca dulu saya bilang. Masih pro penjelasannya ada, bukan pro kontra. Jadi penjelasannya jelas. Ketika masyarakat memiliki NIK, otomatis dia akan punya NPWP. Kapan NPWP itu dipakai? Itu yang ada aturan mainnya. Masa bayi ketika lahir otomatis dapat NIK, dapat juga di NPWP. Apa dia wajib pajak? Enggak kan? Nah, yang saya tahu aturannya adalah ketika penghasilan seseorang itu adalah 4.500.000 dalam sebulan, dia belum kena wajib pajak, atau 54 juta dalam setahun dia belum kena. Tapi ketika lebih dari itu maka dia akan kena NPWP. Seperti itu. Ada potongan pajak. Cuman saya tidak bisa menjawab ya, ini bukan kapasitas saya. Hitungan 4,5 juta itu seperti apa? Karena ada yang saya gajinya sudah nggak 4,5 juta karena utang saya di sana. Itu kan lain ceritanya. Ada banyak potongan. Itu bukan kapasitas saya, tapi
patennya adalah ketika gajinya adalah 4,5 juta itu belum kena wajib untuk pajaknya, tapi ketika sudah di atas itu akan kena. Jadi seperti itu. Baik pemirsa, kita rehat sebentar, kita akan lanjutkan obrolan kita tetapi setelah iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Nah, tidak terasa kita berada di segmen terakhir ya Ibu Rowi. Iya. Nah, walaupun saat ini nih Bu, masih dalam tahap sosialisasi yang tadi digital ID itu, apakah ada target yang ingin ditetapkan oleh Disduk Capil Tabalong dalam penerapan digital ID ini kepada masyarakat? Ya, baik, kami infokan ya dulu ya sebelum masa tajud tadi, sampai dengan hari ini mereka melakukan perekaman di Disbunak ya. Disbunak besok kalau tidak salah itu ke BKPSDM. Ya, BKPSDM ya. Nah, target kami sih sebenarnya sampai dengan akhir tahun nanti sesuai dengan target nasional juga minimal semua ASN. Nah, tapi tidak menutup juga bagi masyarakat, tadi sudah dijelaskan di depan, ketika misalnya belangko lagi ke audit bisa langsung diinikan ke situ. Nah, untuk sampai dengan akhir tahun 2022 otomatis target kami adalah seluruh ASN itu bisa mainkan. Sampai dengan hari ini itu sudah ada 8 OPD yang kita layani, kemudian ada 12 kecamatan sudah pasti, kemudian juga ada 2 instansi vertikal, itu ada kepolisian dengan rumah tahanan, itu sudah kita lakukan, dan ini terus berjalan. Setiap minggu kita jadwalkan tuh kalau tidak salah Rabu Kamis, kadang juga Selasa, yang kami bisa minta kita lakukan, dan mudah-mudahan lah tidak sampai dengan akhir tahun itu sudah bisa tuntas. Setelah itu kami akan lakukan untuk masyarakat. Kita akan buka, bisa jadi nanti akan ada loket khusus bagi ASN yang belum sempat, karena ini kan ASN tidak bisa juga ketika mau mengimplementasikan ini, kalian stay semua enggak, mereka yang bekerja ya silahkan bekerja. Nah, jadi nanti bagi mereka yang belum akses silahkan bisa datang langsung ke MPP, kami sediakan nanti tempat khususnya untuk akses itu. Nah, kalau untuk yang masyarakat bisa jadi dengan tadi sistemnya ditawarkan, sudah ada KTP yang kartu elektronik tadi, kalau memang mau akses kita akan lakukan akses. Jadi itu. Nah Bu, untuk terkait pelayanan prima nih, apa yang akan Disduk Capil berikan kepada masyarakat? Ya, ketika bicara tentang pelayanan prima, salah satu kenapa kami pindah kemarin ke sana itu adalah salah satu upaya untuk memberikan layanan prima. Kita ingin yang namanya layanan prima itu masyarakat datang senyum, berurusan, pulang itu senyum. Itu sih prinsip kami. Nah, jadi kaitan dengan itu tentu saja paling tidak ada beberapa komponen yang harus kami inikan. Pelaksanaan pelayanan. Ketika pelaksanaan pelayanan ini menyangkut dengan tadi kelengkapan sarana pelayanannya, termasuk juga dengan siapa sih yang melayaninya. Kita kenal ada 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, itu selalu kami bekali dengan semua tim kami, utamanya yang di front office. Tidak menutup juga bahwa kami semua personil dari Dukcapil itu harus mampu untuk 5S tadi itu. Sepahit apapun kita 5S itu jalan lah. Itu bagaimana nanti penyelesaiannya itu pasti kita upayakan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, kita melihat bahwa masyarakat ini kayaknya datang senyum, kita ini kan kita ini kan layani, pulang dia senyum. Tapi sesungguhnya di balik senyum itu mungkin ada hal-hal yang dia masih tidak puas. Maka kita sediakan pojok pengaduan. Pengaduan ini intinya adalah untuk mendengarkan saran, masukan atau jenis aduan atau apapun bentuknya itu. Yang intinya adalah kalau saya bilang itu adalah untuk supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita. Oh, ternyata ada masyarakat yang menyampaikan misalnya nih, wujud bersenyum, tapi ternyata misalnya waktunya lama gitu, atau misalnya ketika saya datang di depan loket itu belum ada orangnya, mungkin karena dia minum atau apa dan sebagainya, kita nggak tahu, atau mungkin dia ke toilet dulu. Nah, itu bisa saja menjadi keluhan masyarakat, ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, jadi kita ini kan, jadi kita punya pojok pengaduan dan kita juga punya tim pengaduan itu, di mana dalam hal ini langsung diketuai oleh kepala dinasnya, ditambah dengan ada yang jadi berjenjang, kita ada tim kita di level bawah yang menerima langsung, mencatat itu siapa yang mengadu, kemudian apa aduannya, kemudian apa hasilnya, bagaimana tindak lanjutnya, itu semua ada di sana. Nah, ketika di level ini tidak bisa selesai maka akan naik ke Kabid. Kabid tidak bisa selesai maka baru akan naik ke kepala dinas. Dan ya alhamdulillahnya sampai hari ini untuk kaitan pengaduan ini bisa selesai di level paling awal, ya di paling awal di bawah itu. Dan
Saat ini juga kami sudah semakin tertib administrasi, yaitu tadi siapa yang datang, identitasnya jelas, kemudian aduannya apa, kemudian apa yang sudah kita lakukan, sampai dengan nanti kita akan monep, ya monep dalam artian kita lakukan meeting internal untuk mengevaluasi semuanya itu. Di sisi mana lagi yang mungkin masih, katakan dari sisi sekian aduan itu ternyata di sini yang kita masih lemah, seperti itu. Jadi kita sampai ke sana. Nah, saya ingat betul pesan Ombudsman, jangan bangga ketika tidak ada aduan masyarakat, karena ada dua hal di sana. Bisa jadi masyarakat puas, bisa jadi masyarakat memang malas sudah berurusan ke sana karena begitu jeleknya layanan yang kita berikan. Nah, jadi itu kaitan dengan masalah pengaduan masyarakat. Kemudian ada pengelolaan informasi. Masyarakat datang ini kan pengennya ketika datang itu dia dapat informasi jelas, saya mau berurusan KTP. Saya harus dapat informasi KTP itu seperti apa saatnya. Ketika saya berhadapan dengan petugas, saya sudah dengan membawa data yang siap dan prosesnya itu tidak lama, mungkin 5-10 menit paling lambat sudah selesai dan saya bisa pulang dengan senyum. Nah, jadi pengelolaan informasi juga perlu dilakukan di sana. Kemudian ada pengawasan internal. Nah, pengawasan internal ini tentu saja juga harus dilakukan oleh kami, terutama terhadap kawan-kawan yang memberikan layanan di bawah ini, sehingga tidak melenceng dari SOP yang kita sepakati bersama, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi penyuluhan kepada masyarakat, mungkin seperti ini salah satunya ya, kita menyampaikan informasi, kita menyampaikan penyuluhan, dan yang tidak kalah pentingnya juga ada layanan konsultasi. Konsultasi ini banyak, contoh kayak di Binjai kemarin, banyak mereka yang konsultasi ketika kaitannya dengan pernikahan yang belum tercatat, padahal mereka sudah punya anak. Harusnya anak ini punya akte kelahiran tidak bisa terbit karena tidak ada masalah pencatatan pernikahan ini tadi, atau yang juga marak sekarang ini adalah ketika nikah siri seperti apa. Nah, itu kita wajib memberikan layanan konsultasi itu, sehingga pada saatnya nanti masyarakat, harapannya ketika sudah mendapatkan layanan konsultasi itu, masyarakat punya kesadaran, oh saya ini dulu yang mesti lakukan, ini dulu yang saya mesti lakukan, dan pada akhirnya kewajiban mereka terhadap pemenuhan dokumen kependudukan itu bisa dipenuhi dengan baik, seperti itu. Oke, itu baik. sih. Itu Bu ya terkait pelayanan prima yang akan diberikan oleh Disdukcapil kepada masyarakat yang di Tabalong. Terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu dengan adanya inovasi digital ID? Ya, harapannya adalah pertama, masyarakat yang memang punya gawainya, punya kemampuan, kemudian juga tempat yang memang bisa untuk mengakses itu, kami sarankan secepatnya untuk mengakses digital kependudukan ini, ya, identitas digital kependudukan ini. Karena apa? Nanti Anda akan menikmati kemudahan-kemudahan yang didapatkan kaitan tadi. Ya, slogan yang utama adalah kalau dulu KTP dalam dompet, maka sekarang KTP ada dalam genggaman kita. Tapi harus diingat, jaga privasi Anda di gawai ini. Kaitan dengan tadi PIN-nya, kemudian tidak sembarangan memberikan informasi Anda kepada orang lain, itu adalah wujud tanggung jawab Anda terhadap apa yang Anda miliki ini, seperti itu. Itu sih harapan kami. Jadi memang pemerintah memikirkan tentang keamanan, tapi juga kita tidak boleh lalai juga dengan itu. Ya, dan harus dipastikan masyarakat ini harus percaya data tersebut aman selama PIN tadi dirahasiakan. Selama PIN tadi dirahasiakan. Oke. Baik, pemirsa, tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rowi yang telah meluangkan waktunya berbincang. Sama-sama. Perbincangan yang sangat panjang Bu ya dalam program Dialog. Baik pemirsa, saya Reski Aryani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong serta di kanal YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.